Itu kemudian apalagi yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anak menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk pandangan. Biasakan anak bersedekah. Kalau anak yang suka sedekah itu Bu, insya Allah kepada orang tuanya dia lebih lomo lagi. Bagaimana cara membiasakan anak sedekah? Kalau kita ngasih bekal anak, lebihkan bekalnya. Nah, nanti kasih anak teman-temanmu ya, dibagi ya. Ini uang jajan dilebihin, nanti kasih ya buat teman-temanmu yang nggak punya, atau masukkan ke kotak infak. Kalau anak-anak ke masjid, bawain nanti masukin, daripada kamu jajan, mendingan kamu masukin ke kotak infak, nanti rezekimu bertambah banyak. Jadi ternyata kunci anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua, selalu memberi kepada orang tua karena sejak kecil dibiasakan bersedekah. Itu di dunia kita sudah mendapatkan balasan daripada kebiasaan anak bersedekah, apalagi di akhirat. Di akhirat saat kita sudah terputus masuk ke dalam liang kubur, tidak lagi bisa bersedekah, tidak lagi bisa sholat, tidak lagi bisa beramal, kita akan selalu mendapatkan transferan pahala daripada sedekahnya anak-anak. Jadi menyenangkan hati di dunia juga menyenangkan hati di akhirat. Biasakan anak-anak bersedekah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menjadi anak yang qurrata ayun adalah membangun keluarga dengan konsep Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Maka kita harus pakai konsep Al-Quran. Kita lihat bagaimana Ibrahim mendidik anaknya Ismail. Menjadikan anak-anak selalu bergantung kepada Allah. Dilihat dengan Allah. Tidak ada ujian seberat Nabi Ibrahim. Dan itu lulus dilaksanakan oleh Nabi Ismail. Ibrahim datang membawa anak dan istrinya, anak yang masih merah, Ismail masih merah, Siti Hajar, padahal anak itu sudah berpuluh-puluh tahun Ibrahim berdoa untuk memiliki anak. Ketika Allah memberi anak, harusnya senang-senang, harusnya berbahagia, tapi apa sama Allah diperintahkan bawa ke gurun padang tandus di dekat Ka'bah, dibawa ke sana. Di sana tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada manusia. Bayangin. Kemudian ditinggal begitu saja. Sampai Siti Hajar nanya, kenapa engkau lakukan ini kepada kami? Ibrahim gak tega, berjalan aja terus. Ditanya lagi, wahai Ibrahim suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat padang rumput yang binatang aja gak mau tinggal di situ karena tidak ada kehidupan. Ibrahim diam lagi, jalan aja terus. Wahai Ibrahim suamiku tercinta, apa benar engkau akan meninggalkan kami seperti ini? Jalan terus sampai akhirnya yang ketiga, Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, Allahkah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini? Lalu Ibrahim manggut-manggut. Ya, kalau begitu aku tahu Allah tidak akan membiarkan kami sengsara. Jadi pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim terhadap anak istrinya, bahwa anak istrinya harus bergantung kepada Allah, tidak bergantung pada siapapun, termasuk tidak bergantung kepada suaminya. Gitu. Karena suami kita itu bisa mati, bisa stroke, ya kan? Bisa di PHK, tapi kalau kita bergantung kepada Allah, suami mengajarkan istri bergantung pada Allah, Allah tidak akan membiarkan kita sengsara. La yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim meninggal dan Siti Hajar melihat anaknya nangis kehausan, lari dari bukit Safa ke Marwah, Safa ke Marwah, terus bolak-balik, dan ternyata apa? Ada air di dekat Ka'bah, air Zam-Zam yang sampai sekarang bisa kita nikmati. Itu pelajaran Nabi Ibrahim, coba kita pelajari dari situ. Rujukan kita adalah Al-Quran. Lalu tahu-tahu apa, setelah sekian lama Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya, datang lagi Nabi Ibrahim. Untuk apa coba?
Untuk apa datang lagi Ibrahim ke Siti Hajar ketika Ismail sudah besar, umur 7-8 tahun? Datang untuk apa? Untuk ngajak pergi, untuk bersenang-senang. Siapa yang tahu? Untuk apa datang Nabi Ibrahim? Untuk menyembelih Ismail. Kalau kita gimana? Bapak udahlah meninggalkan kita lama, gak ngasih makan, sekarang datang untuk menyembelih. Tapi tadi tauhid yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak istrinya sangat membekas. Sampai Nabi Ibrahim itu takut gitu. Takut ketika akan menyembelih itu, masih karena mimpi datang 3 hari berturut-turut. Akhirnya Ibrahim melakukan itu, akan menyembelih Nabi Ismail. Gak nyampe, tidak kena. Sampai 3 kali gak kena. Kenapa? Gemeter tangan Nabi Ibrahim. Ini anak yang tercinta, aku harus disembelih. Gemeter. Tapi apa? Ismail yang sudah ditanamkan ketauhidan bahwa tidak mungkin Allah menzolimi. Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah dengan segera. Engkau akan dapati aku adalah orang yang sabar. Kaget Nabi Ibrahim mendengar kata-kata anaknya ini. Disambung lagi, tajamkan pisaunya ayah agar cepet gitu. Dan ikat tanganku, kata si Ibrahim, biar aku tidak meronta-ronta, kata Nabi Ismail. Akhirnya dilakukan oleh Nabi Ibrahim, melihat keteguhan anaknya, kekuatan iman anaknya. Ibrahim akhirnya tega mengikat tangannya, kemudian menajamkan pisaunya, dan ketika akan disembelih diganti dengan kibas, dengan kambing gitu. Nah, inilah anak yang maksimal menjadi qurrata ayun bagi anak, bagi orang tuanya. Mungkin kita juga pernah sering mendengar, Bu, kalau ibu sudah ada rezeki nanti bayar SPP saya ya. Itu sebenarnya ada anak yang begitu mencintai ibunya gitu. Enggak minta, pokoknya kalau ibu enggak bayar aku enggak sekolah gitu. Sampai ibunya bingung dari mana uangnya. Tapi coba dengan kata-kata yang itu ada. Kenapa? Memang sudah didikan kita dari kecil mengajarkan ketauladanan kepada anak. Saya selalu bilang kepada anak saya yang punya anak 4 laki-laki. Nah, berkeringat-keringatlah kamu dalam mendidik anak saat ini gitu. Berkeringat-keringatlah, makanya sepenuh jiwa gitu. Kalau perlu kita nggak bisa tidur, pikirkan bagaimana anak ini kebaikannya, bahwa anak ini harus makan yang bergizi, bahwa anak ini harus sholat 5 waktu, bahwa anak ini harus ke masjid, bahwa anak ini harus bisa baca Al-Quran, bahwa anak ini harus baik kepada teman-temannya, anak ini harus berkata baik, akhlaknya diajarkan dan sebagainya. Berkeringat-keringatlah, pikirkan bagaimana untuk kebaikan anak ini. Kalau kamu lalai ketika anak-anak ini kecil dalam mendidik, maka kamu akan menangis darah ketika anak ini sudah besar. Menangis anaknya gak pulang, menangis anak-anaknya kena narkoba, menangis anak-anaknya pergaulan bebas. Bukan nangis air mata lagi, tapi menangis darah. Maka mutlak kita ketika anak-anak masih dalam usia pengasuhan kita, maka yang harus dia idolakan adalah orang tuanya. Supaya dia tidak lari keluar rumah mencari idola yang salah. Demikian ibu-ibu, baru 1 poin ini. Mudah-mudahan ada waktu kesempatan lain kita bisa membahas kedudukan yang lain anak di dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan bermanfaat. Baik, mungkin kalau ada yang mau curhat. Baik Bu, kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Ini sudah jam 5. Baik, kita tutup dengan doa aja ya. Mari ibu-ibu, doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Kita tundukkan kepala kita. Kita hadapkan hati kita kepada Sang Khalik yang Maha mengabulkan doa.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami yang berkumpul di sini bersyukur hina kepadamu, mengemis kepadamu, mohon ampunanmu atas segala dosa-dosa kami ya Allah, yang kami sengaja maupun yang tidak, yang kecil ataupun yang besar ya Allah. Basuhlah semua dosa-dosa kami dengan air salju-Mu, agar kami tidak menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kemaksiatan kami kepadamu, ketidakbersyukuran kami, kekafiran kami. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa yang melekat dalam diri kami kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada pasangan hidup kami ya Allah. Jadikanlah pasangan hidupan kami sampai ke dalam surga-Mu ya Allah. Jagalah pasangan hidup kami ya Allah dengan penjagaan-Mu. Lindungilah dimanapun dia berada ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, yang sejak kecil sampai sekarang sedikit pun kami belum bisa membalas semua. Sedikit pun kami belum pernah membalas jasa-jasanya. Orang tua kami yang telah tiada, tolonglah ya Allah, tempatkanlah di sisi-Mu di dalam surga-Mu ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosanya, terimalah semua amal ibadahnya. Berilah syafaat-Mu dan syafaat Nabi-Mu Muhammad SAW. Kumpulkanlah kami di dalam surga-Mu ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, berilah kami kesempatan untuk selalu berbakti kepadanya. Jadikanlah mereka jalan surga bagi kami ya Allah. Kasihanilah kedua orang tua kami ya Allah. Berkahilah hidupnya ya Allah. Berilah kesabaran, keimanan dan ketakwaan sampai akhir hayatnya. Ya Allah ya Rabbi, titipkanlah bagi kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang menyejukkan pandangan kami. Jadikanlah anak-anak kami menjadi memperpanjang ibadah kami meskipun kami telah tiada. Jadikanlah anak-anak kami penolong apabila kami kekurangan amal ibadah ketika kami telah tiada ya Allah. Berilah kami keluarga yang selalu membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang senantiasa menjalankan perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami kepada siapapun yang pernah tersakiti oleh kami ya Allah. Ampunilah mereka yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampunilah mereka yang telah berbuat jahat kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami bersaudara di dunia maupun bersaudara di akhirat. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami. Rabbana taqabbal minna wa sholatina wa siyamina wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Terimalah sholat kami, puasa kami, dan semua persembahan dalam ibadah kami. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami untuk selalu bisa mengingat-Mu dan beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.